Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosa Amalia dari kelas SE4804. Di sini saya akan menceritakan ulang materi-materi selama kuliah. Jadi di minggu pertama itu belajar tentang konsep engineering. Jadi yang saya tangkap itu ada perbedaan antara sekedar membuat program dengan software engineering. Yang saya pahami itu, software engineering itu disiplin teknik. Artinya kita itu nggak asal membuat kode, tapi pakai prinsip sains dan matematika. Intinya ada proses yang jelas untuk mengubah input menjadi output dengan cara yang efisien. Jadi ini soal sistematisnya kerja seorang engineer. Lalu ada juga materi tentang software process activities. Di sini itu saya paham kalau proses itu wajib ada, terutama kalau kita itu lagi kerja tim. Ada 5 aktivitas utama yang selalu ada di setiap proyek. Yang pertama itu ada communication. Itu tuh di sini kita mengidentifikasi ide-ide atau kebutuhan-kebutuhannya. Lalu yang kedua ada planning. Planning itu kita menyusun rencananya. Lalu yang ketiga ada modeling. Di sini tuh membuat desainnya. Lalu ada construction. Di construction itu membuat kode-kodenya, ngoding, dan testing juga. Lalu yang terakhir itu deployment. Lalu ada juga yang namanya umbrella activities. Ini itu dibalik kita ngerjain teknisnya ada aktivitas semacam payung kayak manajemen risiko dan jaminan kualitas yang harus jalan terus dari awal sampai akhir supaya proyeknya itu nggak chaos. Lalu ada juga materi tentang model proses. Di sini tuh belajar tentang model-model proses. Yang saya pahamin itu model kayak waterfall. Waterfall itu bagus untuk proyek yang kaku dan udah jelas dari awal sampai akhir mau membuat apa, udah jelas maunya apa. Lalu ada juga V-model yang dia itu menekankan kalau testing itu nggak boleh ditaruh di akhir, hanya di akhir. Jadi setiap kali kita buat desainnya, kita juga udah harus mikirin rencana tesnya gimana. Jadi model ini tuh ngebantu kita buat nemuin kesalahan seawal mungkin, secepat mungkin. Lalu ada materi tentang agile. Yang saya pahamin ini agile itu agile itu untuk kita yang sering bertemu dengan klien yang pelin-pelan atau kebutuhan itu berubah-ubah terus. Jadi fokusnya ini bukan di dokumen yang tebal, tapi juga di software yang beneran jalan lewat iterasi yang pendek. Tapi di sisi lain juga belajar tentang CMMI. Ini tuh kayak alat ukur untuk organisasi, apa prosesnya itu udah matang atau masih berantakan. Itu ada dari level 1 sampai level 5. Terus ada juga Six Sigma yang tujuannya itu untuk mastiin kalau cacat produk itu seminimal mungkin. Lalu ada materi tentang PSP. Ini personal software process.
ini tuh yang saya paham itu cara untuk mendisiplinkan diri sendiri. Jadi kita itu disuruh untuk mencatat berapa lama kita kerja dan apa aja kesalahan kita. Jadi kalau individunya itu udah orangnya itu udah berkualitas, ketika digabungin ke tim SP atau tim software proses, timnya akan jadi kuat atau solid. Di sini juga saya belajar kalau kerja tim itu butuh komitmen dan pembagian tugas yang benar-benar jelas. Lalu ada materi tentang proses tailoring. Yang saya tangkap itu nggak ada satu proses yang cocok untuk semua jenis proyek. Jadi kita itu harus pintar memodifikasi alur kerja kita. Kalau proyeknya itu kecil, jangan pakai yang ribet. Itu sebaliknya kalau proyeknya itu besar, itu harus lebih formal. Jadi manajemen proyek itu tuh harus tahu kapan harus nambahin atau ngurangin tahapan tertentu supaya itu tetap efisien. Lalu ada tentang yang manajemen, itu tuh ada tabel RAM. Jadi itu untuk memastikan nggak ada satu orang yang bingung dia tuh harus ngerjain apa. Terus ada juga tentang risk management. Di situ tuh belajar kalau kita itu harus jadi orang yang waspada. Kita di list semua kemungkinan yang buruk, lalu kita siapin rencana mitigasinya. Jadi ketika ada masalah yang beneran datang, itu udah nggak kaget gitu karena udah ada persiapannya. Lalu ada tentang SCM, Software Configuration Management. Di sini itu tentang menjaga keteraturan file dan versi softwarenya. Jadi kita belajar soal baseline dan version control. Version control ini tuh penting ketika kita bekerja bareng tuh di satu codingan yang sama. Jadi supaya file itu nggak ketimpa-timpa dan kita juga punya record, punya rekam jejak setiap perubahannya. Jadi kalau ada yang rusak, kita tinggal balik ke versi yang sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada materi tentang software evolution. Jadi di sini tuh yang saya pahami itu perjalanan software itu nggak bisa berhenti ketika udah rilis. Jadi ada bedanya antara maintenance yang hanya memperbaiki bug kalau ada bug, sama evolution. Ya, evolution itu yang membuat software yang punya fungsi yang baru atau sistem baru gitu. Terus juga di sini belajar tentang hukum evolusi software, salah satunya continuing change. Ini tuh software itu bakalan terus berubah sesuai dunia nyata, sesuai pasar. Jadi kalau misalkan software itu nggak berubah atau nggak berevolusi, dia tuh bisa jadi nggak berguna lagi atau nggak relevan sama pasar yang sekarang atau yang baru nanti. Jadi kalau tugas sebagai engineer itu kelanjutan untuk mastiin softwarenya itu tetap relevan sesuai pasar yang sedang berlangsung. Gitu. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.